Mbak ini namanya? Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi penggerebekan kamar kos yang disulap jadi kantor pinjaman online ilegal tadi, masih ada informasi lain, diantaranya seorang polisi tertangkap di rumah bandar narkoba, serta kisah hilangnya 2 nelayan saat sedang menjaring ikan. Segera kita jelang Buser Pagi selengkapnya. Saya Dazen Frila. Penggerebekan rumah bandar narkoba di Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Sejumlah pelaku nekat kabur lewat atap rumah. 5 orang saudara akhirnya ditangkap, 1 diantaranya adalah anggota polisi. Oh itu, pocok! Woi, pocok! Belakang! 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 Tembakan peringatan dilepaskan polisi untuk menghentikan langkah bandar narkoba yang nekat kabur lewat atap rumah. Sementara polisi bersenjata lengkap masuk ke dalam rumah di Desa Sukakaya, Kecamatan Saling, 4 Lawang ini. Yang lari tadi siapa yang lari tadi? Lari dari loteng dia. Nah, pegang dulu itu. Sejumlah orang di dalam rumah dibekuk, tapi ternyata masih ada sebagian yang bersembunyi dalam salah satu kamar. Pintu pun terpaksa didobrak. Nah, doang, itu. Ini dia. Itu dia. Aduh. Yola dia. Awas, siap kau. Awas. Sungguh mengejutkan, salah satu dari 5 orang yang ditangkap petugas ternyata adalah rekan mereka sendiri, sesama anggota Polres 4 Lawang. Nah, sudah boleh. Geledah. Geledahnya deh. Woi, jangan melawan kau. Dalam rilis Senin siang kemarin terungkap juga polisi berpangkat Bribtu itu masih berstatus saksi karena belum sempat membeli narkoba. Sementara 2 orang yang berperan sebagai bandar dan kurir narkoba sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang diamankan di rumah bandar di Sukakaya atas nama Bribtu di Priwandi. Dibawa ke Polres Lawang, diperiksa, yang bersangkutan tes urin positif. Kemudian diserahkan ke Propam Polres 4 Lawang. Dalam penggerebekan itu, petugas juga menemukan senjata api rakitan jenis revolver, 15 paket sabu kecil, 6 ponsel, hingga uang tunai Rp11.400.000. Sedangkan Bribtu Dwi Priwayudi yang ikut tertangkap, nasibnya ditentukan hasil pemeriksaan Propam. Yanuar Ikrom melaporkan dari 4 Lawang, Sumatera Selatan. Saudara, modus baru jasa pinjaman online ilegal diungkap polisi. Untuk menghindari penggerebekan di ruko atau gedung bertingkat, para pelaku kini menyulap kamar kos menjadi kantor pinjol ilegal. Senin malam tadi, 2 kamar kos di Cengkareng, Jakarta Barat digerebek. 4 penagih utang dibekuk. Kehebohan terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Komplek Depak, Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin malam. Ditreskrim Suspolda Metro Jaya menggerebek 2 kamar di tempat ini yang dicurigai sebagai kantor pinjaman online ilegal. Namanya siapa, Mbak? Dina. Mbak ini namanya? Renda. Berapa lama kerja ini, Mbak? 5 atau 6 bulan. Sebelumnya di mana? Di lantai 2, petugas mendapati 2 wanita yang berperan sebagai penagih hutang atau debt collector. Kepada para nasabah, kedua pelaku tak segan menghalalkan segala cara. Bacot, kamu begitu lagi? Wah, sadis sekali kamu, Mbak. Pembayaran, waduh. Hah? Ini yang ngajarin gini siapa nih? Bilangnya pakai cara apa aja sih? Dan inilah cara kerja mereka. Kalau saya mah itu kan dari kita per orang nih, kita mau nagihnya gimana, baik atau enggak, itu kan menurut prinsip kita nagihnya baik. Ya kalau maupun kita di ilegal, ya kalau kita nagihnya baik-baik, kita nagihnya sopan, ya kan nggak ada salahnya, Pak. Tapi kalau ada yang nggak mau bayar gimana ininya, Mbak? Ya kalau nggak mau bayar dia ya kau lah, terserahmu. Kalau kau mau bayar utangmu bayar, kalau enggak ya bayar. Ya kau aja, utangmu itu kan dibawa sampai mati, itu aja saya bilang. Setelah melakukan penindakan beberapa waktu yang lalu, di kantor-kantor sudah mulai tutup, tapi mereka tetap melakukan kegiatannya di kos-kosan. Terbukti malam ini kita bisa melakukan penindakan di
salah satu tempat di kos-kosan. Sementara dari lantai 3, 2 pria penghuni kos juga dibekuk. Masing-masing menjalankan perusahaan pinjaman online yang berbeda. Hati-hati kau ya kalau kau nggak bisa bikin malu. Ini pokoknya, kenapa keluar takut malu? Udah gini aja tengahnya, kau kembalikan dana yang kau terima sekarang. Terungkapnya kantor pinjol ilegal ini tak ayal membuat para penghuni kos lain kaget. Tiap hari sih biasa keluar masuk, paling keluar tuh kalau udah paket atau nggak beli makanan gitu. Tapi sih kalau detailnya nggak tahu kan, kita katanya kerjanya cuma di bagian office gitu doang. Rame nggak dia di sini? Kenapa? Rame nggak dia? Enggak sih, dia kan kerjanya di dalam, jadi kalau kerja tutup pintu, jadi keluar cuma ambil paket atau nggak beli makanan gitu. Tapi hal yang pastinya nggak ngerti. Polisi kini masih memburu pemilik serta pimpinan jasa pinjaman online ilegal ini. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sempat viral di media sosial seorang pria yang melakukan aksi eksibisionis atau memamerkan alat vitalnya di kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat akhirnya dibekuk polisi. Aksi tak senonoh pelaku terungkap berkat rekaman kamera pengawas di lokasi. Ini gue lagi jalan, terus dia udah buka celana tuh, lihat dia buka celana, dia lagi pegang kelaminnya. Terus gue baru ngeh, terus habis itu gue lari. Inilah detik-detik kasus pelecehan seksual yang terekam CCTV di kawasan Stasiun Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jumat malam lalu, korban menceritakan ia sempat berteriak histeris hingga membuat pelaku kabur. Dia menuju kolam Manggarai, dia udah santai banget, nggak kenapa-napa. Jadi benar-benar nih orang super sakit. Aksi eksibisionis atau memamerkan alat vital ini mendapat perhatian khusus dari polisi. Berkat rekaman kamera pengawas, pelaku pun dibekuk Senin siang kemarin tak jauh dari lokasi kejadian. Sudah kita amankan, terduga pelaku inisial W, akan kita lakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk lebih jelas nanti besok di Polres Metro Jakarta Pusat akan kita rilis secara resmi dan secara lengkap hasil. Yang di CCTV ya Bang, berarti orangnya Bang? Iya betul, yang di CCTV yang di Jalan Sudirman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan asusila-nya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Saudara, 2 nelayan yang tenggelam dan hilang di pantai Sumberjati, Kebumen, Jawa Tengah berhasil ditemukan. Naas, keduanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan saudara, inilah kisah orang hilang Kasbuser selengkapnya. Dua nelayan, Sofyan Sauri dan Mugiono, warga Sumberjati Ambal, Kebumen, dilaporkan hilang terseret ombak saat sedang menjaring ikan di pantai Sumberjati Ambal, Kebumen. Tim SAR gabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk membantu pencarian terhadap kedua korban yang tenggelam dan hilang di pantai Sumberjati. Untuk korban tersebut beraktivitas sedang mencari ikan, namun naas pada saat membuang jaring, kedua korban tersebut terlilit tali. Makanya pada saat jaring keseret ke laut, korban mengikuti. Dan ada satu temannya berusaha menolong, tapi memang karena arusnya lumayan deras di pantai selatan ini, akhirnya kedua korban hilang. Besarnya ombak di pantai membuat para regu penyelamat lebih hati-hati dengan menyiapkan perahu karet untuk melakukan pencarian terhadap keduanya. Dari keterangan saksi yang melihat langsung di lokasi kejadian, Purnomo menuturkan. Masukkan itu loh jaring ke laut, lah itu terikat talinya, langsung ketarik sama jaringnya masuk air. Enggak ketulungan dah. Langsung masuk itu. Segenap keluarga korban menangis dan syok saat mendatangi lokasi pantai di mana kedua nelayan itu hilang. Para tetangga dan kerabat keluarga korban berusaha menenangkan keluarga yang terus menangis sambil menunggu pencarian korban. Jumiko yang saat itu turut bersama kedua korban menuturkan, panggil sebelah ada orang mancing, kemudian tanda sambil saya narik dia kan. Dia langsung lari-lari, terus dia tarik rame-rame, tapi si korban dua-duanya sudah lepas dari tali, sudah lepas dari jaring, dari tambang jaring. Ternyata dia sudah lepas, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Kita tinggal megang jaring tanpa ada orangnya sendiri. Sudah nggak
bisa tertolong lagi. Tingginya gelombang membuat tim kesulitan mendapatkan akses untuk masuk ke laut dan mendarat menggunakan perahu karet milik Basarnas. Pada hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan salah satu nelayan yang hilang terseret ombak. Korban atas nama Sofyan Sauri ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia terapung di pantai Tlogo Depok, Kecamatan Mirit. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban atas nama Sofyan Sauri, umur 50 tahun, Ambal, Kecamatan Kebumen, dan selanjutnya tim SAR gabungan menyerahkan korban ke pihak keluarga. Ditemukan kurang lebih sekitar 3 km di Tlogo Depok sebelah timur dari lokasi kejadian. Di hari kelima pencarian, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan korban atas nama Mugiono dalam kondisi meninggal dunia. Ia ditemukan di pantai Tlogo Depok sekitar 2 km dari lokasi tenggelamnya korban. Korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Saat jenazah dimakamkan, keluarga korban tak mampu menahan kesedihan yang mendalam. Alhamdulillah pada hari kelima pencarian untuk korban berhasil diketemukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih sekitar 2 km ke arah timur dari LKP, dan berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara tim SAR gabungan maupun warga, akhirnya kami bisa berhasil menemukan korban walaupun dalam kondisi MD. Dan selanjutnya korban kami serahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Dengan ditemukannya 2 nelayan tersebut, maka pencarian dan penyisiran secara resmi dihentikan. Para personel tim gabungan pun dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Selanjutnya, saudara, demi konten media sosial dan meraup jutaan rupiah, 2 kelompok remaja siarkan langsung aksi tawuran. Selengkapnya dalam Buser Pagi sesaat lagi.